لمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin wa ila hadrati ali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa liman habbahu summa ila hadrati awliya il alamin wa awliya il Indonesian khususan ila awliya itis afil Indonesia wa usuli wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa ali baitihim summa ila hadrati wa li walidaina wa lizawjina wa dzurriyyatina wa li baitina wa liman habbana wa usulina wa furu'ina summa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ila akhiri silsilah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati talamizina wa talamizina wa silsilatihim ilaina wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usuli wa furu'i wa dzurriyyati wa li baitihim lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul man utai sapa ning wong soma kang poso sapa man Ramadan ing bulan Ramadan summa atsba'a nuli ngenut bureni sapa man hu ing Ramadan ngenut bureni itu melanjutkan apa minggu ya melanjutkan sitan ing 6 min Syawal saking bulan Syawal kana ana sapa man iku kasya midahri kaya dene poso setahun. Jadi ini yang kemarin juga sempat kita diskusikan puasa ini Rasulullah bersabda bahwa siapa yang puasa Ramadan setelah puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari setelah hari raya fitri hari raya fitri 6 hari itu sama dengan puasa selama 1 tahun. Nah, kapan mulainya berpuasa ini yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau para ulama Syafi'iyah, para pengikut Imam Syafi'i, yang paling afdol itu langsung nyambung setelah hari raya fitri. Kalau hari raya fitri kan haram puasa, sehari hari raya haram berpuasa, kita batal. Mengapa tidak langsung? Itu untuk membedakan yang wajib dan yang sunnah, itu biar nggak bablas. Jadi iftar dulu hari raya fitri karena itu memang haram kita berpuasa. Nah setelah itu kemudian kita lanjut puasa 6 hari. Jadi kalau menurut Syafi'iyah itu, kalau menurut Syafi'iyah para pengikut Imam Syafi'i itu afdolnya, utamanya adalah langsung habis hari raya tanggal 1 tanggal 2 langsung puasa selama 6 hari, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita biasanya kalau di sini tradisinya tuh ditandai dengan hari raya kupatan itu dari kafata katanya kafatani wis sempurna loro ya, 2 yang sempurna sudah menyempurnakan Ramadan dan menyempurnakan puasa Syawal 6 hari. Nah kita yang tidak puasa itu ikut-ikutan hari raya. Nah
Buya Abdul Syakur, Allah maghfirlah, Allahumma arham. Beliau istiqomah Syawal, ya tentu bersama Umi Zuhro. Itu istiqomah Syawal itu. Jadi kalau hari raya biasanya ada tamu banyak kan. Itu kalau hari kedua itu akhirnya tamunya tahu, biasanya kalau datang itu malam, yang hari kedua, ketiga dan seterusnya itu datang ke rumah tuh malam sampai banyak. Tapi kalau siang itu biasanya jarang, kecuali tamu-tamu yang dari jauh. Kalau yang tamu-tamu tetangga itu sudah tahu biasanya kalau hari kedua, ketiga itu Buya puasa sehingga datangnya biasanya malam. Itu istiqomah karena memang beliau pengikut Imam Syafi'i ya, termasuk kita semua, tapi puasanya yang belum niru beliau. Mudah-mudahan kedepannya bisa niru lah. Ya alasannya macam-macam ya, riayan lah, udur lah dan lain sebagainya. Emang kakean alasan ya, ini menungso kakean alasan. Itu saya. Kalau panjenengan semua kan boten. Tapi mugi-mugi mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa menirukan. Itu Imam Syafi'i. Kalau kemudian Imam Ahmad bin Hambal gimana? Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu enggak masalah, mau kapan saja, mau yang penting masih di bulan Syawal, mau awal seperti tadi tanggal 2 maupun di tengah maupun di akhir, itu sama saja pahalanya. Artinya sama-sama afdolnya, nggak ada yang lebih afdol apa yang awal, yang tengah, yang akhir. Yang penting berpuasa gitu. Yang penting berpuasa itu sama pahalanya, sama dengan puasa selama 1 tahun. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu kok makruh ya. Makruh karena khawatir ini kalau di awal itu khawatir, kalau di awal-awal itu khawatir bercampur antara yang wajib dan yang sunnah. Karena itu biasanya tidak langsung tanggal 2 itu, tapi agak diselani, agak ke tengah, agak ke akhir. Tapi karena kita memang mengikuti Imam Syafi'i, ya mestinya ya ikut di awal. Tapi ya enggak apa-apa, semuanya sama saja. Hanya saja kalau Imam Syafi'i itu afdol di awal, Imam Malik sama Imam Ahmad enggak ada yang afdol, semuanya sama-sama afdolnya. Mau tengah, awal, tengah, akhir. Kalau Imam Malik, Abu Hanifah makruh malah kalau di awal, karena khawatir orang menganggap itu wajib seperti Ramadan, tapi harus dipisahkan, paling tidak ya agak ke tengah maupun ke akhir. Tapi pada prinsipnya pasti semua sepakat bahwa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah dan pahalanya sama dengan kita puasa 1 tahun. Terus gimana kalau 6 hari saja terus habis itu udah nggak usah puasa yang lain? Kan sudah puasa 1 tahun. Kan sudah puasa 1 tahun. Ya tidak begitu, ada sunnah-sunnah yang lain, ada fadilah-fadilah yang lain. Dan mudah-mudahan dengan itu semua ibadah kita yang jauh dari sempurna, perilaku kita yang jauh dari yang diajarkan oleh Rasulullah, dan sikap, pikiran maupun perbuatan kita jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tentu dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah ini harapannya kita bisa menutup atau ya mengurangi lah dosa-dosa kita semuanya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Sa'id qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ora ana iku saking hamba kaula yasumu pasa sapa abdin yauman ing dalam dina fisabilillah, ing dalam sabilillah, ing dalam jalani Allah, illa ba'adallahu, kejaba ngadohna sapa Allah Gusti Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono yasumu yauman fisabilillah
an wajhihi saking wajahe abet annaro ing neraka sab'ina kharifan jauhno ngedohno ing 70 tahun. Rasulullah bersabda, Mamin abdin ini tidak satu pun kecuali, itu artinya pasti, karena di depannya ada ma, kemudian ada ilah di belakangnya. Ini berarti pasti. Isbah. Jadi siapapun yang puasa, siapapun seorang hamba yang puasa, fisabilillah. Fisabilillah ini maknanya dua. Ada yang memaknai fisabilillah di sini, yang dimaksud adalah ya di jalan Allah. Maksudnya itu kita puasa karena Allah, lillahi ta'ala. Bukan karena pengen ini, pengen itu, bukan karena puasa karena pengen diet biar kurus, kemudian atau puasa karena biar disayang suami, disayang istri, disayang mertua dan seterusnya. Bukan karena siapa-siapa. Tapi puasa memang karena Allah, yang dimaksud fisabilillah di sini. Kalau dia berpuasa karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dia di hari kiamat nanti, dijauhkan dari pada saat dia, pokoknya pada saat hari ini kita puasa misalnya, maka wajahnya dijauhkan dari neraka sepanjang 70 tahun. Kan masa di dunia ini kan dengan di akhirat kan lebih panjang di akhirat ya. Nah, satu hari sama dengan sehari kita berpuasa 70 tahun kita nanti di akhirat dijauhkan dari api neraka. Nah, itu makna sabilillah yang pertama. Sabilillah yang kedua, itu maksudnya ketika seseorang berpuasa dan berpuasa dalam posisi berperang fisabilillah, berperang. Jadi pada saat pertempuran dulu pada zaman Rasulullah, tentu ini untuk menyemangati para sahabat, pada saat berperang dia kondisi puasa. Nah, maka dia ketika dalam posisi itu, balasannya itu dia dijauhkan dari api neraka, wajahnya itu selama 70 tahun. Artinya kalaupun dosa-dosa itu selama 70 tahun itu dia tidak disiksa karena dijauhkan dari api neraka. Atau sabilillah di sini yang dimaksud di jalan Allah itu bertempur, kalau dulu itu bertempur berperang. Nah, kalau sekarang fisabilillah itu kira-kira kalau sekarang pas sedang pandemi Covid begini, sedang ada wabah yang luar biasa ini, kira-kira para dokter, para perawat yang berada di garda depan dalam menangani wabah COVID-19 ini, ketika dia juga menjalankan puasa, apalagi ini di bulan Ramadan, maka dia, ini janji Rasulullah SAW, itu dijauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun, itu setiap harinya. Tentu bukan hanya para perawat dan para dokter yang memang ada di depan, tetapi semua para, kita lihat pada para petugas ya, para petugas, para aparatur, para relawan semua, dan bahkan kita yang berniat untuk berniat untuk menghindari dari virus, kemudian menghindari dari, kan kita tidak tahu kalau perang biasa itu kan musuhnya kelihatan, lah ini nggak kelihatan, virusnya itu nggak kelihatan, tidak kasat mata untuk virus coronanya ini tidak kasat mata, sehingga kita berperangnya itu tidak tahu, maka apakah kita sedang posisi terpapar virus atau kita tidak terpapar. Ya mudah-mudahan tidak terpapar, karena kan dijelaskan ya
bahwa virus ini masing-masing orang itu, kalau yang terpapar itu masing-masing orang tergantung kondisi dia. Ada yang terpapar kemudian menampakkan gejala-gejala, ada yang terpapar tapi tidak menampakkan gejala sakit yang signifikan sehingga tidak merasa bahwa dirinya terpapar. Lalu karena dia tidak merasakan bahwa dirinya terpapar, lalu kemudian mendekati orang lain, berdekat-dekatan dengan orang lain, akhirnya menularkan, menyebabkan orang lain yang sakit. Nah, kita menghindari itu, mencegah untuk tidak bertemu banyak orang. Bahkan kita sekarang mengaji pun ini kan biasanya ya senang kita di masjid kumpul habis Ramadan, habis subuh jamaah, terus kita ngaji di masjid, senang. Lalu kemudian kita hari ini tidak di masjid, kemudian kita ngaji secara daring, terus secara online, secara virtual seperti ini. Mudah-mudahan ini juga termasuk jihad kita fisabilillah. Jadi kan tidak enak banget ini. Ini kan berarti kita mengendalikan diri kita. Karena sebenarnya perang yang sesungguhnya itu adalah perang yang besar. Itu sesungguhnya kalau pulang dari perang, Rasulullah menyampaikan ke para sahabatnya itu, pulang dari perang itu, ini pulang dari perang kecil. Perang yang besar itu apa sebenarnya? Jihad yang besar itu sebenarnya memerangi hawa nafsu, termasuk nafsu ini. Ketika kita ingin berkumpul merasa senang, itu kan nafsu sebenarnya kalau berlebihan. Nah, lalu kemudian kita menghindari nafsu kita cegah, kita kendalikan diri kita untuk tidak berkumpul, untuk tidak berkerumun, karena ingin menjaga nyawa. Ya semua Allah itu takdir pasti, tetapi sebagai manusia kita punya kewajiban untuk berikhtiar. Nah, upaya kita yang semacam ini insya Allah juga masuk dalam kategori fisabilillah, karena kita ingin menjaga orang lain, menjaga diri kita, menjaga orang lain agar tidak sakit, gitu, agar tidak sakit. Nah, upaya-upaya itu sebenarnya pengendalian diri, kita mau manut pemerintah, kita mau manut anjuran para ulama, baik dari PBNU maupun Majelis Ulama Indonesia, itu semua menganjurkan kepada kita agar tidak keluar, menghindari kerumunan, dan kita beraktivitas ngaji secara daring seperti ini kan juga butuh pengorbanan hati, nggak enak, itu harus kita tahan. Ingin ngaji kita tahan, ingin ketemu kita tahan, dan kita ngaji seperti ini kan juga mengeluarkan biaya, berarti kan ada pengorbanan ya, karena harus ada internet, harus ada paket data dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan semua jihad kita ini dinilai oleh Allah sebagai amalan fisabilillah, sehingga Ramadan kita puasa sehari di bulan Ramadan ini, dan dalam posisi yang jihad terhadap COVID-19 ini, mudah-mudahan menjauhkan wajah kita dari api neraka di setiap hari puasa kita selama 70 tahun nanti, ketika di akhirat jauh dari api neraka. Nah, ketika kita berpuasa 30 hari dan nanti ditambah sunnah 6 hari di bulan Syawal, tentu mudah-mudahan kita selamanya diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan kita akhiri bersama-sama dengan baca Ummul Quran pada Rasulullah, pada guru-guru kita, pada para kiai, para ulama kita, para pemimpin kita, dan kedua orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya. Mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خمسة أطفي بها حر الوباء
الحاقمة المصطفى والمرتضى وابنه